Selamat siang pada Pak Rian, Pak Indrawan, dan juga Pak Panji, dan juga teman-teman lainnya. Di sini kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami lakukan selama beberapa minggu ke belakang. Studi kasus yang kami bawakan berjudul Energy Balances and Greenhouse Gas Mitigations Potentials of Bioenergy Cropping Systems, Miscanthus, Rapeseed, and Maize Based on Farming Conditions in Western Germany, di mana anggota kelompok 15 ini beranggotakan pertama, Arif Rizky Ajari 028, saya sendiri Rodo Samuel 050, Selena Palangki 080, dan Anida Nazla 082. Nah, did you know bahwa pembakaran bahan bakar fosil dan juga biomasa yang tidak terjadi di Indonesia ataupun Asia, tetapi di seluruh dunia dapat menyumbang 90% emisi gas karbon dioksida dan juga 2 per 3 emisi gas rumah kaca lainnya. Dan hal ini dapat meningkatkan efek gas rumah kaca. Seperti yang bisa kita rasakan bahwa saat ini suhu di berbagai dunia mengalami kenaikan yang drastis. Dan tentu saja, para peneliti-peneliti sedang berusaha mengembangkan bioenergi untuk menjawab problem ini, di mana mereka memanfaatkan 3 tanaman pertanian. Yang pertama miscanthus, rapeseed, dan juga maize. Ketiga tanaman pertanian ini dikembangkan menjadi bioenergi. Contohnya biodiesel dan juga biogas. Akan tetapi, ternyata bioenergy research ini itu membawa beberapa masalah ataupun um, membawa berbagai masalah. Untuk hal itu, boleh lanjut next slide. Untuk hal itu, pada studi kasus kali ini, kita akan mengkaji apa permasalahannya. Yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil dalam pertanian. Jika teman-teman bisa lihat di grafik 1 dan grafik 2, ada intensitas energi impor pertanian dan juga intensitas emisi CO2 impor pertanian. Dan pestisida sebagai bahan yang sering digunakan dalam lingkup pertanian menyumbang energi impor pertanian yang lebih besar dan juga CO2, emisi gas CO2. Pestisida adalah input yang paling intensif energi. Untuk membuat 1 kilogram bahan aktif pestisida, dibutuhkan energi sebesar 280,1 megajoule. Kemudian yang kedua, ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berada di urutan ketiga dengan 3,49 kilogram CO2 ekuivalen per kilogram bahan bakar. Bahan bakar fosil digunakan dalam jumlah yang sangat besar di lapangan pertanian. Itu bisa digunakan dalam ratusan liter per hektar dari bahan bakar fosil untuk mengembangkan lahan pertanian. Lalu posisi ketiga itu ada pupuk. Pupuk nitrogen menjadi kontributor emisi terbesar kedua dengan 5,282 kilogram CO2 ekuivalen per kilogram nitrogen. Proses produksi produk pupuk nitrogen ini, contohnya proses Haber-Bosch, memang dikenal sangat intensif energi dan menghasilkan emisi yang signifikan terhadap efek gas rumah kaca. Lanjut. Untuk itu, kita ingin mencari tahu dari ketiga tanaman pertanian ini bagaimana energi input, energi output, dan juga energi bersih serta efisiensi energi dalam produksi pertaniannya. Di mana apakah emisi gas yang dihasilkan selama proses pertanian ketiga tanaman itu malah menyumbang lebih banyak emisi gas karbon dioksida dibandingkan pemanfaatannya dalam bioenergi? Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bioenergi sebagai alternatif energi terbarukan. Saat ini kita tahu dunia sedang menghadapi krisis energi karena ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil. Nah, bioenergi hadir sebagai salah satu solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bioenergi ini berasal dari bahan biologi seperti tanaman dan limbah organik, misalnya rapeseed, jagung, dan miscanthus. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon dan perlahan menggantikan peran bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Kemudian emisi gas rumah kaca GRK dalam produksi bioenergi. Jadi meskipun bioenergi terlihat ideal, tetapi sebenarnya proses produksinya tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Salah satu tantangan besar justru datang dari fase budidaya atau pertanian. Proses seperti pengolahan lahan, pemupukan, hingga panen masih sangat bergantung pada input energi fosil seperti solar dan pupuk kimia. Akibatnya, produksi bioenergi bisa tetap menghasilkan emisi GRK yang tinggi.
Dan kalau tidak dikelola dengan baik, malah bisa menimbulkan dampak negatif ke lingkungan. Next. Selanjutnya, analisis neraca energi atau energi balance. Untuk melihat seberapa efisien sistem bioenergi ini, kita menggunakan metode analisis neraca energi. Di sini kita membandingkan total energi input selama proses produksi seperti bahan bakar traktor, pupuk, dan pestisida dengan energi output yang kita dapat dari biomasa tanaman itu sendiri. Rasio antara energi output dan input inilah yang akan menunjukkan apakah suatu sistem pertanian itu efisien atau tidak. Rumus-rumus penting dalam neraca energi yang kita gunakan itu ada energi input yang pertama dengan rumus delta N I sama dengan 1 MI dikali EI, di mana MI adalah massa atau volume dari input ke I, seperti kilogram pupuk, liter diesel, dan kilogram benih. Kemudian EI adalah energi koefisien dari input ke I, MJ per satuan, dan N adalah jumlah jenis input yang digunakan. Kemudian energi output. Energi output itu memiliki rumus M dikali LHV, di mana M itu massa produk utama dalam kilogram dan LHV nilai kalor bawah dari bahan dengan satuan mj per kilogram. Nah, dari energi input dan energi output yang sudah kita dapatkan dari perhitungan rumus tersebut, kita bisa menghitung perhitungan energi bersih atau NEP. NEP memiliki rumus E output dikurang E input, di mana E output adalah total energi yang dihasilkan dari tanaman, termasuk energi dari produk utama dan byproducts. E-input adalah energi yang digunakan selama seluruh proses produksi, termasuk energi input dari bahan bakar, pupuk, tenaga kerja, dan transportasi. Yang terakhir ada rumus energi efisiensi rasio. Dengan rumus E-output dibagi NI, E-input. Nah, rasio ini menjadi indikator utama apakah suatu sistem pertanian itu hemat energi atau justru boros energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa data dari literatur pendukung yang membahas tentang efisiensi energi dari neraca energinya. Yang pertama dari penelitian yang et al. Pada tahun 2024, di mana eh, gandum dan kedelai mempunyai energi yang bersih yang cukup tinggi dikarenakan pada proses produksinya, kedua tanaman ini tidak membutuhkan banyak air maupun pupuk kimia, di mana mereka tumbuh dengan baik dengan input energi yang relatif rendah, sehingga menghasilkan efisiensi produksi yang tinggi dan membuat gandum dan kedelai ini menjadi salah satu pilihan yang ramah lingkungan. Yang kedua, penelitian oleh Pan et al. 2024, di mana penelitian ini membahas tentang menanam dengan beberapa jenis tanaman secara bersamaan, di mana sistem ini memaksimalkan penggunaan energi input seperti tenaga manusia dan solar, dan juga dikarenakan diversifikasi tanaman, hasil dari panennya jauh lebih beragam dan juga energi bersihnya dapat meningkat. Yang ketiga, ada penelitian oleh Nori Kajebelak et al. Pada tahun 2024, di mana kentang menghasilkan output energi yang lebih besar eh, dan input energinya pun sangat tinggi, yang mana itu dihasilkan dari penggunaan irigasi dan pupuk kimia yang sangat intensif. Akibatnya, energi bersihnya menjadi rendah dan efisiensinya menjadi buruk. Lalu yang terakhir ada penelitian oleh Cheng et al. 2023 yang mana membandingkan teknik pengolahan padi. Yang pertama, padi diolah menggunakan traktor dan juga padi yang diolah menggunakan teknik pengolahan tanah yang lebih efisien. Di mana pada hasilnya eh, efisiensi dan energi fosil ini sangat dipengaruhi oleh teknik olah dan irigasi yang lebih efisien, di mana penggunaan traktor dan irigasi yang tidak efisien itu membuat input energinya menjadi membengkak dan energi bersihnya menurun. Dari hasil data pendukung tersebut dapat ditarik beberapa hal, yaitu energi bersih positif menunjukkan bahwa budidaya tanaman tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi input, tapi juga dapat menghasilkan surplus energi. Dari mana itu? Yaitu dari sistem pertanian yang hemat air, pupuk, dan bahan yang cenderung menghasilkan energi bersih yang lebih tinggi dan efisien energi yang lebih baik. Sebaliknya, kalau inputnya energi yang lebih besar tanpa efisiensi akan menghasilkan energi bersih yang rendah dan meningkatkan dampak lingkungan.
Baik, selanjutnya kita akan membicarakan terkait tujuan lain yang disampaikan di awal. Disampaikan di awal bahwa ada 4 tujuan yang sama-sama kita ingin ketahui dari penelitian dalam jurnal ini. Pertama, nilai energi input, nilai energi output, terus perhitungan energi bersih, dan terakhir adalah efisiensi energi dari tiap tanaman, yaitu 3 tanaman atau objek utama dalam jurnal. Tadi sudah disampaikan terkait bagaimana cara menghitung energi input dan energi output. Lalu kita akan sama-sama membahas dan menghitung terkait energi bersih dan efisiensi energi dari 3 tanaman objek utama. Tabel 2 ini menjelaskan terkait data-data yang dianggap sebagai input dalam setiap proses untuk 3 tanaman objek utama, yaitu tanaman jagung, tanaman repis, dan miscanthus. Boleh next slide. Selanjutnya, tabel 3 merupakan tabel yang menjelaskan terkait data output untuk tiap model penanaman. Nah, berdasarkan data yang tertera pada tabel 2 dan tabel 3 tadi dapat dilihat bagaimana kemudian nilai energi bersih dari masing-masing tanaman miscanthus, repis, dan jagung sebagai 3 objek tanaman utama yang disampaikan dalam jurnal. Dengan melakukan perhitungan dengan rumus yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pengurangan antara energi input dan energi output, didapatkan nilai energi bersih tanaman miscanthus sebesar 85,545 gigajoule per hektar, tanaman repis sebesar 85,655 gigajoule per hektar, dan jagung sebesar 76,35 gigajoule per hektar. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan energi bersih ini menunjukkan variasi dalam efisiensi penggunaan energi dan hasil produksi biomasa dari masing-masing tanaman. Boleh next slide. Baik, setelah menjelaskan terkait perhitungan energi bersih, satu tujuan yang akan dijelaskan adalah bagaimana kemudian efisiensi energi atau efisiensi rasio energi. Efisiensi rasio energi ini dihitung dengan membandingkan energi output yang dihasilkan dengan energi input yang dibutuhkan selama produksi, seperti bahan bakar dan pupuk. Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4, dapat dilihat bagaimana kemudian nilai efisiensi rasio energi dari masing-masing tanaman. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai efisiensi rasio energi tanaman miskin itu sebesar 47,3 gigajoule per miligram. Tanaman repis sebesar 4,73 gigajoule per miligram, dan jagung sebesar 5,5 gigajoule per miligram. Satu hal yang dapat diinterpretasikan sebagai contoh adalah tanaman repis yang diolah menjadi biodiesel memiliki rasio output terhadap input sebesar 4,7. Artinya, untuk setiap 1 unit energi yang digunakan, dihasilkan 4,7 unit energi biodiesel sebagai output. Selanjutnya, efisiensi energi dari masing-masing sumber biomasa bervariasi tergantung pada karakteristik tanaman dan proses produksi yang dilakukan. Boleh next slide. Dengan penjelasan konsep serta pembahasan yang telah disampaikan oleh kami, berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Pertama, tanaman perennial seperti miscanthus lebih efisien secara agronomis karena hanya perlu ditanam 1 kali, memerlukan input pertanian yang rendah, dan dapat tumbuh di lahan marginal dengan limbah organik. Yang kedua, energi bersih yang dihasilkan bervariasi antar tanaman, dengan miscanthus dan repis menghasilkan nilai yang hampir setara, sementara jagung menghasilkan paling rendah karena kebutuhan input yang tinggi. Dan terakhir, efisiensi energi tertinggi dimiliki oleh miscanthus dengan rasio output per input yang jauh melampaui repis dan jagung, menjadikannya pilihan unggul untuk sistem bioenergi yang berkelanjutan. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dari teman-teman, Pak Rian, Pak Panji, dan juga Pak Indrawan. Dan juga kami ingin meminta maaf apabila kami melakukan kesalahan baik dari kata-kata yang kami sampaikan ketika proses presentasi berlangsung. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih.